Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Malam Lailatul Qadar, nilai ibadahnya kalau diterima di sisi Allah sama dengan orang beribadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Padahal belum tentu umur kita bisa sampai 83 tahun. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Dan banyak yang menunjukkan begitu luar biasa amalan di umat Nabi Muhammad SAW, termasuk amalan sederhana, mudah, tapi pahalanya luar biasa. Man qala subhanallah 100 marrah kutibat lahu 1000 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah dalam sehari 100 kali dapat 1000 kebaikan. Man qala subhanallah wa bihamdi 100 marrah ghufirat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi, diberikan oleh Allah ampunan dosa walaupun dosanya lebih banyak daripada kuil laut. Karena subhanallah wa bihamdi diampuni segala dosa, biarpun dosa kita lebih besar dan lebih banyak daripada kuil laut. Dua kalimat sangat dicintai Allah, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca ayat Al-Kursi habis salat fardu, dan ketika mau tidur tidak ada sesuatu yang menghalangi masuk surga kecuali menunggu mati. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, habis salat fardu menjadi total 99. Ditutup 1, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100, totalnya 100, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih banyak daripada kuil laut. Ini menunjukkan begitu luar biasa amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allah 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Ada riwayat 100 tahun. Apalagi yang rutin puasa Daud, apalagi yang rutin puasa Senin Kamis. Dan penjelasan ulama, man shama yawman fi sabilillah termasuk wajib maupun puasa sunnah. Jamaah sekalian, walaupun begitu kita banyak mendapatkan karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi sayang sekali kita termasuk umat Nabi yang tidak begitu banyak kenal Nabinya. Kita terhitung sebagai umat yang paling bodoh terhadap Nabinya sendiri. Kalau kita tanya anak kita saja tidak tahu nama Nabi Muhammad, tapi pemain bola tahu. Bagaimana Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Bagaimana kewajiban kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sendiri bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seorang sampai dia mencintai aku, kata Rasulullah, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia, bahkan lebih dari diri sendiri.
Kita belum bisa membayangkan bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad lebih dari diri sendiri. Tidak terbayang. Selama ini kita merasa sayangi diri sendiri. Padahal Rasulullah lebih sayang sama kita daripada diri sendiri. Rasulullah SAW diutuskan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah membawa Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi, membawa rahmat untuk kita dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, minadh dhulumati ila nur. Dari bodoh agama menjadi orang-orang yang bangga terhadap agamanya, mengorbankan segalanya demi agamanya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan kita meyakini sebagai orang muslim, bukan kita bangga karena memiliki agama Islam, tapi kita percaya Islam itu agama yang sempurna. Tapi sayang sekali kita belum bisa jadi sempurna. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Aku diutuskan untuk membawa rahmat dan hidayah. Dan hidayah ada dua. Ada hidayah taufiq, ada hidayah irsyad, atau bahasa lain hidayah dalalah. Dalalah wa irsyad. Hidayah taufiq itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah irsyad, hidayah dalalah adalah hidayah memberitahu jalan. Itu tugas Nabi Muhammad dan para pengikut Nabi Muhammad, para pewaris Nabi Muhammad, ulama, para da'i. Itu memberi hidayah irsyad, tapi belum tentu bisa memberi hidayah taufiq. Seperti perjuangan Nabi Muhammad untuk pamannya Abu Talib, memberi hidayah irsyad. Tapi Allah SWT menurunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbab." Kamu tidak bisa memberi hidayah taufiq walaupun kamu sayang dan cinta sama pamannya sendiri. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ayat di surat Taubah. Saya yakin anda semua sudah hafal atau pernah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul merasa beban kalau ada yang merasa berat. Oleh karena itu ayat ini bisa disambungkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada keberatan dalam menjalankan perintah agama. Tidak ada berat. Semua sesuai kemampuan. Salat tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk, berbaring tidak bisa wudu, tayammum, musafir, jamak kasar, sakit, boleh jamak tanpa kasar. Kalau dalam kondisi sangat parah, boleh jamak dan kasar. Begitu luar biasa keringanan dalam Islam. Puasa musafir atau sakit atau tua tidak mampu berpuasa, diberikan keringanan, tidak perlu berpuasa. Tidak bisa ganti, cukup bayar fidyah.
begitu luar biasa mudahnya untuk menjalani Islam. Tapi komitmen kita yang dibutuhkan ketika kita sudah mengaku diri sebagai Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini iqrar, i'tiraf kita. Bagaimana kewajiban sesudah kalimah syahadat. Banyak hal Rasul tinggalkan karena Rasul kekhawatiran menjadi beban bagi umatnya. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. Kalau bukan menjadi beban atas umatku, saya perintahkan untuk bersiwak setiap wudu. Diriwayat, kalau bukan beban atas umatku, saya ingin memerintahkan setiap siwak, setiap salat harus siwak. Apalagi di Indonesia mana ada siwak susah. Kalau kita di Madinah enak, siwak di mana-mana terjual, dapat 1 riyal 2 riyal dapat. Rasulullah SAW 3 malam keluar untuk salat tarawih. Malam keempat tidak keluar. Sampai justru di malam yang keempat malah tambah ramai jamaah masjid. Sampai mereka sangat senang merindukan salat di belakang imam Nabi Muhammad SAW. Tapi di malam yang keempat Rasul tidak turun, tidak keluar. Akhirnya sahabat salat tarawih masing-masing, karena tidak ada imam. Di mana dia keluar. Mulai mereka kekhawatiran. Bertanya mereka waktu keluar Rasulullah SAW salat subuh, mengapa ya Rasulullah kami tunggu? Apa Rasulullah SAW bersabda? Saya khawatir dianggap wajib, takut nanti menjadi beban. Kalau dirutinkan oleh Rasulullah SAW seperti tarawih, bisa menjadi beban bagi umatnya. Oleh karena itu tak masalah kalau tarawih. Orang yang tarawih, tidak tarawih, orang tarawih 11, orang tarawih 23, itu jangan menjadi masalah. Yang tidak mau tarawih sama sekali boleh. Mau tarawih sendiri di rumah boleh. Habis Isya sampai subuh, itu semua waktu boleh kita bebas salat malam. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tidak punya apa-apa. Udah bebaskan seorang budak. Apalagi itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasul masuk ke rumahnya, membawakan piring kurma, dari isi kurma, namunnya dikasih ke orang itu. Udah, kurma ini kamu sedekahin. Apa jawaban orang itu? Ya Rasulullah, di kota Madinah setahu saya yang paling susah dan fakir aku dan keluarga. Rasulullah SAW senyum dan berkata, ya udah, sedekahin kurma itu kepada istrimu. Begitu luar biasa. Belum lagi orang yang datang di hadapan Rasul, kumpulnya para sahabat, langsung datang meminta izin sama Rasul untuk dihalalkan perbuatan zina. Ya Rasulullah, saya pemuda yang begitu tinggi syahwatnya, izinkan saya untuk berzina. Langsung sahabat pada marah, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini apa orang ini? Kok berani-berani? Izinkan saya potong lehernya. Umar bin Khattab tegas, ada macam-macam. Sayang sekali belum ada pemimpin seperti Umar bin Khattab. Kalau ada Umar bin Khattab, insyaAllah tak ada Syiah di Indonesia. Tak ada. Iblis aja tak berani. Syaitan, kata Rasulullah, saking hebatnya dan pemberanian Umar bin Khattab, kalau dia lewat ke Bintaro, syaitan lari. Tak mau masuk Bintaro. Tak berani. Beda jalur. Umar bin Khattab datang, syaitan lari. Tak mungkin dia berani bisa lewat satu jalur sama Umar bin Khattab.
saking beraninya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia termasuk satu-satunya sahabat yang menjahalkan Islam. Kan waktu di Makkah sebelum hijrah, kan ada ancaman Quraisy. Siapa yang beriman dan ikuti Nabi Muhammad akan dibunuh. Apa yang terjadi? Yang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Hijrah pun sembunyi-sembunyi. Ada yang hijrah ke Habasyah, ada yang hijrah ke Madinah. Sampai datang saatnya Umar bin Khattab masuk Islam. Waktu itu pimpinan Quraisy kan ada salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal juga termasuk orang pemberani. Tapi begitu Umar bin Khattab Islam, langsung dia datang. Dia ke rumahnya Abu Jahal. Dia ketuk pintu Abu Jahal. Begitu buka, langsung Abu Jahal, ada apa wahai Ibnul Khattab? Ana cuma mau kasih tahu, ana sudah masuk Islam. Ada apa itu? Berani nggak mau macam-macam? Langsung dia diam Abu Jahal dan tutup pintu. Tidak berani. Mau dukun, mau kata tidak berani. Dan dia umumkan, saya masuk Islam di kalangan Quraisy. Saya masuk Islam dan saya sekarang berjalan menuju Madinah hijrah. Kalau ada yang ingin dan berani dan siap mati, ayo ikuti saya. Dia keluar setidak ada, semua diam. Tidak ada yang mengucapkan satu kata. Luar biasa. Inilah hasil perjuangan dan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ketika anak pemuda minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya berzina, saya tidak mampu tahan. Rasulullah SAW menyambut dengan senyum dan mengajak dia dekat. Ini cara Rasul untuk mendekatkan orang itu luar biasa, supaya menghilangkan rasa ketakutan. Dan Rasulullah SAW bisik di telinga, Atallahu li ummik, apakah mau kamu ada orang berzina dengan ibumu? Langsung dia kaget. Tidak mau ya Rasulullah. Orang lain juga tidak mau dizinahin ibunya. Dibisikin terus. Mau gak ada orang lain berzina dengan adikmu yang perempuan? Ya Rasulullah tidak mau. Ya sama juga orang lain tidak mau. Sampai Rasul nasihati dan berkata, membayangkan dalam fikiran anak pemuda itu, bagaimana perasaanmu kalau ada orang berzina dengan wanita yang keluargamu sendiri? Beliau sangat tidak terima. Dan Rasul meyakinkan orang lain juga tidak akan terima perbuatan kamu berzina dengan keluarga mereka. Habis itu Rasul taruh tangannya di atas dadahnya, Allahumma tahhir qalbah, waghfir dhanbah, wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, lindungilah kemaluannya. Apa kata anak pemuda itu? Demi Allah, sebelum jumpa Rasul, yang paling aku zina, yang paling aku suka perbuatan zina. Tapi setelah Rasul menasihati dan mendoakan, yang paling aku benci adalah zina. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita butuh pemimpin, para da'i, para ustaz, khususnya bagi kalangan kita, lingkungan kita, keluarga kita, yang kita merasa mereka tersesat, salah jalan. Justru mereka ini yang salah jalan lebih membutuhkan kasih sayang ketika kita nasihat, ketika kita mendoakan mereka, ketika kita ingin mendekati dengan mereka, karena mereka lebih membutuhkan kasih sayang. Orang yang berdosa
orang yang tidak pernah salat sama sekali padahal dia muslim, orang yang bermasalah dalam rumah tangga. Inilah mereka yang masih terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ketika kita nasihati mereka, kita butuh membawa cara rahmatan lil alamin, supaya mereka terbuka hati. Coba baca sekali lagi. Bawa Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. (159) Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini sekarang ada dua hal yang berbahaya, yang tidak ada di diri Rasulullah SAW. Sikap yang keras dan hati yang keras. Ini bahaya. Hati yang keras membuat kita susah dan gelisah dalam beribadah. Tidak akan bisa nikmat. Sikap yang keras membuat lingkungan kita tidak suka dalam kita, termasuk istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat, di majlis ta'lim, jamaah masjid. Mereka tidak akan merasa hati kita keras atau tidak. Tapi yang membuat kita beban ketika hati keras, susah beribadah. Tak bisa tenang, baca Al-Quran tak bisa nikmat. Ingin beramal salih tapi malas. Selalu kehilangan kesempatan taufik Allah. Setiap kita ingin bergerak beramal salih tapi taufik Allah malah menjauh karena hati kita keras, kasar. Apa sebabnya hati kita keras? Apa sebabnya? Ada 3. Hati-hati dari 3 poin ini yang menyebabkan hati kita kasar. Mata melihat. Mata melihat. Apalagi sekarang di sosial media, bebas. Allah memerintahkan menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan, perempuan juga menjaga pandangan. Apa yang terjadi? Bebas mata kita. Lihat kanan kiri, sosial media bebas, TV bebas. Tanpa kita sadar, membuat mata itu, setiap pandangan mata itu panah dari iblis, dari setan. Satu fakta. Kalau kita segera menutupi dengan istighfar, karena melihat pandangan pertama halal, tapi jangan terlalu panjang yang halal itu. Kepanjangan, kelamaan, jadi halal. Subhanallah. Itu tidak boleh. Bagaimana kita menjaga pandangan? Tak mungkin kita berjalan sambil buta, menutupi mata terus. Tidak mau lihat. Tetapi begitu kita lihat, ingat firman Allah, jagalah pandanganmu. Allah tidak menyuruh jangan melihat. Allah tidak perintah jangan melihat, karena melihat pasti terpaksa bakal melihat. Tapi Allah meminta kalau sudah terlanjur melihat, jaga pandangan. Begitu kita segera beristighfar, insya-Allah bersih hati kita. Beda sama orang yang melihat pandangannya terlalu lama lagi, diikuti perasaan, kenikmatan, kesenangan, sampai terbawa dalam mimpi. Barangkali itu jodoh saya. Tapi subhanallah, ingat, di malam itu, kalau sudah mulai berbicara seperti ini, di malam itu tak bakal bisa salat malam. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, wallahi, yang menyebabkan kita susah bangun salat malam adalah dosa yang kita lakukan sebelumnya.
Bahkan kata beliau, kalau sudah saya mulai melihat perubahan akhlak istri dan anakku, saya langsung ingat dosa apa yang saya lakukan sampai istri dan anakku berubah akhlaknya. Begitu luar biasa mereka muhasabah. Bukan malah salahin orang, mereka ingat dirinya. Kok istri saya berubah sikapnya, berubah kataannya, mulai keras suaranya. Dia bukan salahin istrinya, dia langsung bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan? Tahu nggak jamaah sekalian dosa mereka apa? Langsung ingat Al-Hasan Al-Basri. Oh, saya ingat tadi masbuk. Bukan tidak salat, masbuk. Kalau masbuk dianggap dosa bagi mereka. Kita terus gimana? Berapa kali ketiduran subuh? Berapa malam tidak tahajud? Berapa banyak kita tinggalin sunnah? Biasa aja. Kita anggap dosa zina, dosa-dosa hal-hal buruk, hal dosa itu baru dinamakan dosa. Bagi mereka, telat salat, masbuk, itu sudah dosa bagi mereka. Luar biasa. Itu yang kita perlu memperhatikan. Mata. Yang kedua, telinga, yang membuat hati kasar. Telinga sembarangan mendengar cerita, apalagi cerita gosip, ghibah, namimah. Terbuka. Apa cerita ustaz itu? Apa cerita ini? Apa cerita itu? Biasa. Jangan suka cerita aib orang. Jangan suka mendengar cerita aib orang. Begitu ada orang di depan kita mau sebut siapapun dia, maaf Pak, saya tidak mau tahu urusan orang. Kalau Bapak sampaikan ke saya aib saya, silakan sampaikan langsung di muka saya, tapi jangan di belakang saya. Jangan sampai mendengar aib-aib orang. Saya ingat baru kemarin ada seorang datang, baru dia ngomong ada seorang ustaz suka menjelekkan nama saya. Saya bilang langsung saya tegur. Dia baru alhamdulillah belum sebutin nama, saya langsung tegur. Nanti datang di sini mau ketemu saya mau silaturahim atau mau cerita apa kata ustaz itu? Kalau mau silaturahim saya sambut. Kalau anda datang menceritakan apa kata ustaz itu sama saya terhadap saya, silahkan kamu keluar dari rumah. Saya tidak mau tahu. Saya tidak ada urusan sama orang. Yang mau senang boleh, yang mau jelekkan boleh, terserah dia. Asal kita bagaimana sikap kita sama Allah. Jangan kita fikirkan orang, apa kata orang. Mau dia senang sama kita, tidak senang, tidak usah diperdulikan. Jangan mencari nilai orang, apa kata orang. Tapi yang kita kejar bagaimana kata Allah. Apakah Allah senang sama kita atau tidak. Apakah Allah ridha terhadap perbuatan kita atau tidak. Itu yang kita fokuskan. Irda'un nasi ghaya la tudrak. Mencari keridhaan manusia tidak bakal bisa, tidak bakal puas sama manusia. Nabi aja namanya Nabi Muhammad yang sudah dikenal As-Sadiqul Amin, begitu mulai berdakwah saja sudah berubah sikap Quraisy. Jadi hati-hati, jangan sembarangan dengar cerita. Yang ketiga, yang merusak hati adalah lidah. Ini yang paling bahaya. Dari lebih bahaya dari mata sama telinga. Bahaya. Mohon maaf khusus kaum wanita. Bahaya. Luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ucapkan yang baik, lebih baik diam. Dianggap sama orang, kok kamu suka berdiam ya? Tak apa-apa, lebih baik. Biar dibodohi, diketawain, kok ini orang kok berdiam? Sejak dia ikut ceramahnya si Ali Jabir suka berdiam. Ya, saya berdiam, terima kasih. Udah selesai. Saya pernah ada seorang WhatsApp, panjang lebar.
panjang lebar. Saya jawab, tapi sepertinya dia tidak puas terhadap jawaban saya. Tanya lagi. Akhirnya saya jawab, maaf, saya tidak tahu. Dan saya tidak malu kalau saya jawab tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, ya tidak tahu. Tak usah bilang pura-pura tahu atau jawab yang tidak benar. Udah, saya tidak tahu. Masa Syekh terkenal tidak tahu? Saya tidak jawab. Saya diam. Kan Ustaz kan faham agama, kok tidak tahu? Saya tetap tidak jawab. Kok kamu suka baca WhatsApp tapi tidak balas-balas sih? Sampai mulai agak bicaranya kasar. Akhirnya ujung-ujungnya saya hanya berkata terima kasih. Oh, terima kasih. Udah, saya tidak jawab lagi. Sampai berhari-hari masih WhatsApp. Sampai dia kayaknya antum mau blokir ya. Saya bilang insya Allah tidak bakal blokir, tapi sikap saya tetap berbuat baik sama semua orang. Udah, tak usah panjang lebar. Orang berkata kita bodoh, terima kasih. Alhamdulillah Allah Maha tahu apakah saya bodoh atau tidak. Udah, biarkan. Tak usah terlalu sensitif terhadap ucapan orang. Kalau terpaksa sudah dengar, masuk kanan, keluar kiri, santai hatinya. Karena kita ingin ibadah kita nikmat. Ini semua yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak jauh dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rasulullah melarang kita atau memerintahkan kita hal kebaikan atau melarang kita hal keburukan, tapi Rasulullah sendiri menamalkan dan Rasulullah sendiri menjauhkan dari larangan. Salah satu sifat pribadi beliau adalah jujur. Sangat jujur beliau. Sebelum jadi Nabi, sudah beliau mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin. Semua kalangan Quraisy hanya dipanggil beliau biasa As-Sadiqul Amin. Sudah tidak dipanggil lagi Muhammad. Baru saja lewat As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin baru jalan, As-Sadiqul Amin baru pergi, As-Sadiqul Amin baru datang. Itu saja sebutan. Saking percayanya mereka, semua titipan harta, bahkan ada yang curhat, ada yang bawa rahasia-rahasia, semua ke Rasulullah. Ini sebelum jadi Nabi, kepada As-Sadiqul Amin. Begitu Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah jahar, Rasul naik, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulai berdakwah jahar, karena dakwah kan mulai sir, kemudian baru jahar. Rasul naik di atas gunung As-Safa dan memanggil Quraisy. Wa sabaha, wa sabaha. Kalau kata wa sabaha, itu ada bahasa Arabnya panggilan, mengumpulkan mereka. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mereka datang kumpul. Dan Rasul sebelum menyampaikan dakwahnya, Rasul berkata, kalau saya cerita di belakang gunung ini ada satu tentara musuh, pasukan musuh yang datang mau serangi kita, mau serangi Makkah. Apakah kalian percaya sama aku atau tidak? Apa jawaban Quraisy dan semua warga Makkah? Mereka menjawab, kami sangat percaya karena kami tidak pernah mengenalmu selain jujur dan amanah. Langsung habis itu dia berkata, aku diutuskan oleh Allah menjadi Nabi dan saya menyampaikan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Begitu langsung mulai berdakwahnya, berubah lagi sikap Quraisy. Ada sebagian yang terima, ada sebagian yang menolak. Dan itulah sunnatullah. Jangan harap ketika kita berdakwah jamaah sekalian,
Jangan harap orang semua senang dakwah kita. Jangan harap orang semua terima ketika anda menasihati anak kita. Ketika anak belum terima atau belum berubah, jangan kesal, jangan sakit hati. Tugas kita sudah kita selesaikan dan terus kita berjuang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika menyampaikan nasihat kepada kawan dan jamaah kita, siapapun dia, kita menyampaikan nasihat, jangan ada perasaan kita lebih tahu. Ini bahaya. Ini menunjukkan kita sombong. Jangan merasa ana lebih tahu, jadi ana nasihatin dia. Tidak. Cuma dalam niat sama-sama kita belajar. Dan ingat berkata Imam Syafi'i, bisa jadi pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Faham tak? Faham itu? Ini sebenarnya kaidah dasar luar biasa untuk kita berdakwah. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Tapi pendapat orang lain yang saya anggap salah, bisa menjadi benar. Dan ini kembali kepada pemahaman. Kenapa ada 4 mazhab? Karena pemahaman. Bukan karena ada 4 Quran, bukan karena ada 4 Nabi, bukan karena ada sunnah Nabi Muhammad ada 4 macam. Tidak. Quran satu, Nabi Muhammad satu, tapi ada pemahaman yang beda. Yang pemahaman itu tidak bakal bisa dipersatukan. Sekarang apa yang saya sampaikan muncul dalam fikiran Bapak Ibu pasti beda-beda. Kayaknya Anda tidak setuju apa yang disampaikan oleh saya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tidak semua harus setuju apa yang saya sampaikan. Karena beda daya berfikir. Ada yang lebih, pikirannya lebih matang. Barangkali saya masih setengah matang. Barangkali. Jadi yang lebih matang pikirannya, begitu dia mendengar, muncul pemahaman yang beda dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu hal wajar. Karena itu ciptaan Allah dan daya berfikir tidak akan mungkin bisa bersatu. Oleh karena itu, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum, di ayat. Lanjut, maaf. Karena itu maafkanlah mereka. Maafkan. Harus kita selalu membuka hati untuk memaafkan orang. Apalagi yang datang minta maaf. Harus kita menjadi terbiasa memaafkan. Apalagi yang datang minta. Kalau orang datang minta maaf, saya usulkan jangan tolak. Kita diajarkan menjadi pemaaf. Apalagi orang yang datang minta maaf, maafin aja. Kalau ada balasan, biar Allah yang balas. Dan kita ingat ada sebuah doa luar biasa. Saya selalu membaca zikir itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam segala urusan, kita sakit hati sama orang, daripada kita balas dendam, daripada kita sakit hati, kita serahkan. Cukup bagi aku Allah yang sebaik-baik wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang selesaikan. Biar Allah punya cara bagaimana Allah membalas kezaliman atau keburukan yang dilakukan oleh orang terhadap itu. Fa'fu anhum, maafkan. Maafkan. Mari kita sama-sama, apalagi kita sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah hati kita semua bersih, mempersiapkan diri. Luar biasa Ramadan itu, luar biasa. Menjadi orang-orang hamba yang benar-benar mampu merubah nasibnya dari neraka jahanam menjadi ahli surga. Karena di Ramadan bebas dari neraka, pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka. Sampai kata ulama, kalau tidak diampuni di bulan suci Ramadan yang namanya bulan ampunan, kira-kira kapan diampuni lagi? Fa'fu anhu. Terus mohonkanlah ampunan bagi mereka. Bukan hanya maafkan,
Bahkan Allah perintahkan, doakan mereka supaya Allah ampuni mereka. Luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita bisa membawa pribadi Nabi Muhammad seperti ini, jangan hati yang kasar, keras, jangan sikap yang keras, kata sikap, perbuatan maupun ucapan. Kemudian kita memaafkan orang, bukan hanya kita mampu memaafkan, bahkan kita mendoakan. Allah, memang itu luar biasa. Bukan semua, mohon maaf, bukan semua orang yang mampu mendoakan orang, apalagi orang yang jahat sama kita. Syukur-syukur kalau masih bisa memaafkan, tapi masih mau mendoakan lagi, enggak mau katanya. Buat apa saya mendoakan? Udah saya maafin, tapi saya tidak mau mendoakan. Tapi itulah pribadi Nabi Muhammad SAW. Memaafkan dan wastaghfir lahum, mohonlah ampun untuk mereka supaya Allah ampuni kesalahan mereka. Itu yang kita selalu jaga, saling memaafkan, saling mendoakan. Jemaah sekalian, kalau saya bersikap atau menyampaikan kata atau perbuatan yang barangkali tidak sengaja tapi membuat seorang di antara jemaah yang sakit hati atau tersinggung, saya mohon dimaafkan dan tolong doakan. Tolong doakan, saling mendoakan. Wastaghfirullah. Tapi bukan hanya sebatas itu, tapi juga apa lagi yang Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW. Terus, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian bermusyawarahlah, artinya Allah ingin bukan hanya hati yang terjaga, jangan sampai hati yang kasar, jangan sikap yang kasar, bukan hanya mampu memaafkan, bukan hanya mampu mendoakan, tapi bergaulilah dengan mereka. Karena musyawarah pasti akan bergaul. Musyawarah berarti ada perbedaan, ada pendapatan, ada diskusi, ya. Berarti kalau diskusi berarti harus ada pertemuan. Pertemuan akan bertatap muka. Berarti ada gaulan. Begitu Allah memerintahkan, gaulilah mereka. Tukar fikiranlah bersama mereka. Walaupun mereka sebelumnya berbuat kesalahan terhadapmu, maafilah mereka, doakan mereka, dan tetap hargailah mereka. Kalau kita menerima orang-orang yang sudah tidak baik, tapi kita tetap maafkan, kita doakan, bahkan kita datangi dan kita diskusi dengan dia, minta pendapat dia, minta pikiran, masukan dari dia, itu memberikan tanda kita benar-benar orang yang tidak mau ada sedikit titik hitam di hati kita sama siapapun. Tolong kasih saya masukan, tolong kasih saya nasihat. Ini urusan bukan hanya sama manusia jemaah sekalian, termasuk suami istri. Dalam kehidupan rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Jangan hati yang kasar, jangan sikap yang keras. Kemudian saling memaafkan, saling mendoakan. Ini antara suami istri. Sampai kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kaum laki-laki yang paling baik akhlaknya sama istrinya. Bahkan kata guru saya ketika dia syarah hadis ini, berkata beliau, kalau ada orang ingin kenal siapa laki itu, tanya dua, tanya orang tuanya atau tanya istrinya. Kalau orang tuanya dan istrinya berkata, oh ini mantap ini orang, amat, itu orang laki-laki yang benar. Tapi kalau istrinya menolong, istrinya curhat, istrinya pusing karena sikap, oh bahaya itu orang laki-laki. Alhamdulillah istri saya tidak ada. Jadi luar biasa bagaimana jamaah sekalian. Saya harap selepas acara ini masing-masing pulang, tolong bagaimana bisa kita terapkan pribadi Nabi Muhammad melalui ayat ini. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 159. Tolong terapkan. Membawa kasih sayang, membawa rahmat, hati yang lembut, ucapan dan sikap yang lembut. Wallahi tenang, kita yang tenang. Bukan hanya orang lain, kita juga akan ikut tenang. Nikmatnya ibadah bakal indah, puasa kita bakal lancar, amalan salih yang lainnya bakal kita menikmati. Wallahi jamaah sekalian akan terasa berbeda. Beda sekali.
Kalau sebenarnya kuncinya di sini hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini kuncinya di sini sebenarnya. Kalau ini bersih, tenang, udah aman. Tapi ini masalah. Selalu perasaan aku udah enak, hati aku udah suka orang itu, hati aku masih gelisah sama orang itu, hati aku masih ada sedikit sakit, hati aku masih benci sama orang. Itu ini sebenarnya kuncinya di sini. Makanya kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasulullah, ada sebuah daging, ya, pelumba darah ya, yang ada di dalam tubuh kita. Kalau dia baik, semua bakal baik. Semua tubuh kita bakal baik. Lidah baik, mata baik, telinga baik, sikap baik, tangan baik, langkah-langkah kita bakal baik. Karena di sini sudah terisi penuh dengan cinta Allah dan Rasul. Wasyawirhum fil amr. Mintalah pendapat mereka, tukarlah fikiran dalam mereka. Itulah persatuan yang luar biasa. Saya senang baca ayat ini. Kalau sudah berazam, habis tukar fikiran dalam mereka, walaupun coba jamaah sekalian, Nabi Muhammad sebenarnya kalau kita melihat tugas beliau sudah didukung oleh wahyu kan? Kalau dia perlu apa-apa, tinggal minta petunjuk sama Allah, turun wahyu. Buat apa dia musyawarah? Buat apa dia minta tukar fikiran sama orang? Dia langsung aja sama Allah. Ya Allah, saya ini tolong. Langsung turun malaikat Jibril, ini kamu, yang ini boleh, ini tak boleh. Udah selesai. Sangat didukung oleh wahyu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyuruh Nabi Muhammad SAW. Biar Nabi Muhammad yang ma'asum dan memiliki kekuatan dalam wahyu, tapi tetap Allah memerintahkan, dekatlah dalam umatmu, dekatlah dengan sahabatmu, minta tukar fikiran, diskusilah dalam mereka, dalam urusan sehari-hari, dalam urusan umat, dalam urusan perang, dalam urusan jihad, dalam urusan rumah, dalam urusan apapun. Dan itulah bermanfaat, diskusi sama-sama. Dan mudah-mudahan tadi sudah disampaikan nomor WhatsApp ya, sudah diumumkan tadi sama tim, belum ya? Hah? Ya nanti saya pilih. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau habis berdiskusi dengan mereka dan sudah menampak mana yang terbaik di antara pendapat mereka, berazamlah dan bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal. Dan tawakal itu termasuk ibadah qalbu. Ikhtiar boleh, usaha boleh, tapi hati kita yakini tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena usaha saya bisa mendapatkan banyak rezeki, bukan karena ikhtiar. Usaha adalah perintah, tapi keyakinan bukan usaha. Keyakinannya hanya apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sempurna imannya, baik hatinya, mulia sikapnya, agung akhlaknya, agar insyaAllah kehidupan kita tenang. Yang terakhir, jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar minta amalan kepada Rasulullah SAW. Ternyata minta amalan itu bukan budaya Indonesia, walaupun bahasanya beda. Memang Abu Bakar tidak berkata, ya Rasulullah saya minta amalan. Ini orang kita yang bilang ini. Orang kita di Indonesia ketika ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustaz, tolong ustaz kasih saya amalan, betul kan? Sama juga sahabat, tapi bahasa beda.
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu minta sama Rasulullah SAW, minta sebuah amalan, sebuah doa, sebuah wasiat yang bisa diamalkan. Rasulullah SAW memberikan doa ini, dan saya harap anda semua bisa, sebagaimana disebutkan oleh ulama, doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberi oleh Rasulullah SAW. Dan ini sangat luar biasa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dah hafal belum? Coba yang bawa HP ini aktifin suaranya. Doa sangat luar biasa. Bahkan boleh, sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, boleh dibacakan sesudah tahiyat, sebelum salam. Habis Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian baca doa ini. Bagus. Kalau tidak sampai di dalam salat, bebas di luar salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang ingin dalam bahasa doa ini artinya atau terjemahannya nanti insyaallah saya kirimkan via WhatsApp. Yang sudah bisa untuk, tadi saya dengar diumumkan grup WhatsApp ya. Di grup ya, sudah dikasih tahu cara daftar enggak? Sudah dikasih tahu ya. Kalau ingin daftar di grup WhatsApp, insyaallah setiap hari Senin dan Kamis selalu saya akan kirimkan ilmu-ilmu, doa-doa yang insyaallah sehari-hari bermanfaat disertai dengan terjemahan, dan insyaallah sangat berguna bermanfaat. Yang ingin daftar bisa Anda kontak ke 021 80 021 80 244 555 021 80 244 555. Silakan di hari kerja Anda bisa hubungi dan minta bagaimana cara daftar di grup UAS. Grup UAS. Apa itu UAS? Kajian online WhatsApp. Kajian online WhatsApp. Atau bisa langsung daftar. Bisa langsung daftar melalui SMS. Tinggal hanya tulis UAS, tulis kata UAS, kemudian pagar nama sendiri, misal bapak atau ibu, pagar nama kota, dari mana, Jakarta, karena grup UAS itu setiap daerah masing-masing nanti akan dimasuki kepada daerah masing-masing. Jadi tulis SMS, tulis UAS, pagar nama kota dari mana, kemudian pagar lagi nomor WhatsApp Anda, masukin nomor WhatsApp Anda dan kirim kemana? 08 15 13 555 666 08 15 13 555 666.
Sudah jelas ya? Tinggal SMS 081513555666. Itu nomor di SMS. Ke nomor itu Kowas, pagar, nama, pagar, kota, pagar, kemudian nomor WhatsApp, nomor anda WhatsApp, yang mana anda bagi WhatsApp, silahkan dikirim. InsyaAllah otomatis anda sudah daftar. Nanti akan diinfo anda masuk di grup yang berapa, di daerah yang mana, sesuai daerah masing-masing. Misal Jakarta, Banten, Bandung, Surabaya, karena di seluruh daerah kami ada grup. Nanti insyaAllah setiap bulan kita ada pertemuan silaturahim. Kita sama-sama akan belajar, tukar fikiran, dan insyaAllah bisa menjadi bermanfaat. Kalau untuk WhatsApp pribadi saya, kalau ada yang ingin memberikan masukan, memberikan nasihat, atau bertanya jawab, atau curhat, boleh ya. Curhat dong, boleh. 0815 46 26 kali. Duanya 6 kali. 0815 46 22 Duanya 6 kali. Ini WhatsApp pribadi saya, bukan WhatsApp kantor, bukan WhatsApp admin, bukan WhatsApp asisten. Ini WhatsApp saya langsung. Tapi kalau anda ingin bertanya, jangan panjang lebar. Satu pertanyaan 1 hari. Misal, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah selesai hari. Jadi jangan panjang lebar. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sudah saya jawab. 1 hari 1 pertanyaan. Jadi ingin bertanya, insyaAllah sesuai kemampuan yang saya bisa, saya akan jawab. Yang saya tidak bisa, saya akan berkata saya tidak tahu. Saya ulangi lagi terakhir, 081546 duanya 6 kali. Masalah curhat, masalah rumah tangga, masalah urusan anak, masalah berhafal Al-Quran, masalah lain-lain, insyaAllah sesuai kemampuan, insyaAllah saya usahakan semaksimal bantu. Mohon maaf jemaah sekalian, tapi sabar ya. Ketika anda terima, mungkin 1 hari atau 2 hari saya tidak balas. Misal ya, jadi sabar. Dibagi nomor tapi tidak balas-balas. Ya sabar, karena jujur saja setiap hari saya balas lebih dari 200 tanya jawab per hari. Bayangkan, dari seluruh, bukan hanya Indonesia, bahkan dari luar negeri pun ada masuk. Jadi saya usahakan maksimal, karena saya mengaturkan waktu. Termasuk HP punya waktu sama saya untuk HP. Jadi ada waktu untuk Al-Quran, ada waktu untuk dakwah, ada waktu untuk istri, ada waktu untuk HP. Dan HP untuk jawab pertanyaan jamaah. Dan mohon maaf kadang-kadang kita berjam-jam memegang HP tidak sadar-sadar, lupa diri. Saya tidak mau seperti itu. InsyaAllah semampu saya akan jawab yang saya bisa. Dan saya undang anda sekalian, kalau ada kesempatan besok silaturahim, silahkan ke majlis ta'lim kami di Jalan Jatinegara Barat nomor 169, dekat tidak jauh dari terminal Kampung Melayu. Tidak jauh dari terminal Kampung Melayu. InsyaAllah salat asar berjamaah. Baru insyaAllah kita akan majlis ta'lim. Alhamdulillah di markas kami di sana ada tahfiz Quran. Dan sebentar lagi khususnya para hafiz-hafizah 30 juz akan masuk dalam program menghafal hadis. Hafal hadis yang kami targetkan, insyaAllah dalam beberapa bulan mereka bisa menghafal ratusan hadis, bahkan target kami bisa ribuan. Begitu kalau sukses, kita kirim ke Madinah, semua biaya ditanggung, tidak ada bayar apa-apa, semua biaya ditanggung. Makan, minum, termasuk cuci pakaian, kami yang cuci pakaian. Kamu hanya fokus hafal hadis, tidak ada lain selain menghafal hadis. Nanti di Masjid Nabawi di kota Madinah. Tapi syaratnya pertama hafal 30 juz. Itu pertama, hafal 30 juz. Makanya saya bilang para hafiz-hafizah yang sudah hafal Quran ingin lanjut hafal hadis, datang ke majlis kami. InsyaAllah nanti akan kami pimpin sampai insyaAllah bisa tamat.
Mudah-mudahan. Yang belum hafal pun insyaAllah ada kesempatan, termasuk di bulan suci Ramadan, di majlis ta'lim kami di Jatinegara itu, insyaAllah ada para guru-guru datang dari Madinah, khusus selama bulan suci Ramadan, bisa memperbaiki bacaan, bisa tahsinul tilawah, bisa tambah hafalan. Ini langsung sama guru dari Madinah. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Mohon doanya jemaah sekalian. InsyaAllah perjuangan kita masih panjang. Mudah-mudahan, saya harap Bapak Ibu berkenan mendoakan saya supaya tetap sehat walafiat, tetap insyaAllah menjaga ikhlas, menjaga jalan yang benar sampai akhir hayat. InsyaAllah sampai kita mampu memimpin umat ini insyaAllah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon ketika anda berdoa di waktu salat atau tahajud, tolong jangan lupa mendoakan saya, karena saya sangat membutuhkan doa Bapak Ibu. InsyaAllah mudah-mudahan doa kita bersama dimuliakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan habis sampaikan dan doa restu. InsyaAllah bulan Syawal, habis bulan Ramadan, kami akan gerakan wakaf 10.000 Quran Braille digital untuk saudara kita tunanetra. Semua yang hadir, kalau berkenan memberikan sedikit infaknya, sedikit sedekahnya, alhamdulillah selama ini program Quran Braille wakaf Quran sudah berjalan lancar. Alhamdulillah sudah membagi 4.000. Kita sudah berhasil membagi 4.000 Quran di Aceh, di Lombok, di Palembang, di Surabaya, di Jakarta dan beberapa kabupaten. Acara terbesar wakaf Quran khusus tunanetra, alhamdulillah di Surabaya 1.500 yang hadir. InsyaAllah sekarang kami targetkan untuk daerah Jakarta dan sekitarnya 10.000. InsyaAllah satu acara. Dan tadi malam saya bertemu dengan protokol Presiden dari Istana yang insyaAllah kami usahakan menghadirkan Bapak Presiden. Karena jujur saja dari protokol menyampaikan dalam bahasa jelas kalau insyaAllah beliau sangat berduri dan hadir. Tapi jangan surat permohonan untuk kehadiran Presiden, jangan minta dana dan biaya. Kalau begitu minta dana dan biaya akhirnya nanti beda arah. Tapi kalau untuk kehadiran insyaAllah kami usahakan insyaAllah beliau hadir. Oleh karena itu saya tidak mau lipatkan pemerintah. Jujur saja ribet ya, kalau urusan sama pemerintah ribet. Saya lipatkan aja masyarakat semampu kita, seikhlas kita. Karena alhamdulillah 4.000 yang sudah bagi itu tidak ada dari Arab Saudi, dari mana tidak ada. Semua dari masyarakat kita. Ada yang wakaf satu Quran, ada yang wakaf sedikit, ada yang wakaf banyak, ada yang wakaf salah satu ibu jamaah. Alhamdulillah wakaf 100 Quran. Luar biasa. Oleh karena itu saya harap semua yang hadir, mohon nanti ada tim di belakang yang bisa ingin memberikan infaknya, seikhlasnya. Kalau tidak bisa sekarang tidak apa-apa, kapan saja, karena berjuangnya kita masih panjang. InsyaAllah wakaf 10.000 Quran. Mudah-mudahan cita-cita saya terwujud untuk saudara kita tunanetra yang ada di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kami pelajari di siang hari ini insyaAllah menjadi ilmu berguna, diberikan kemampuan kekuatan lahir batin agar mampu kita sama-sama mengamalkan, istiqamah mengamalkan. InsyaAllah kita hidup dalam keadaan Islam dan iman sampai akhir hayat. Ya Allah, akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk para jemaah mungkin ada pertanyaan dari pihak jemaah prianya satu dan wanitanya mungkin diwakili satu. Untuk jemaah prianya ada pertanyaan apa yang sudah dibahas oleh Syahli? Nampaknya bertanya melalui WhatsApp. Kita sudah paham semua ya. Tapi ada di sini.
Mana duluan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan bahwa kalau bisa kita memaafkan, selesai semua. Apakah kita sudah masuk dalam pribadi Rasulullah ketika kita memaafkan, lalu kita bilang saya sudah memaafkan, tapi urusan hukum tetap jalan. Nah, yang seperti itu apakah bisa masuk dalam pribadi Rasulullah SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi Rasulullah beda. Pribadi Rasulullah tidak pernah lapor. Tidak pernah lapor. Polisi tidak pernah lapor. Saya kemarin jujur saja, mungkin antum sudah dengar berita dicuri mobil saya. Saya tidak pernah lapor. Malah polisi yang datang. Polisi yang datang maksa saya lapor. Saya tidak pernah lapor. Karena saya meyakini apapun yang terjadi takdir Allah, dan pasti Allah balas, mau di dunia maupun di akhirat. Pasti saya dapat diganti. Dan saya malah justru minta diganti di akhirat. Dan saya tidak pernah minta diganti di dunia. Buat apa diganti di dunia, habis itu meninggal langsung, tidak ada artinya. Tapi kalau di akhirat, apa yang diganti oleh Allah bakal dinikmati selama-lamanya. Itu berbeda. Tapi sikap ini saya tidak bisa haruskan untuk semua orang. Ini kan kemampuan berbeda-beda. Ada yang misal menganggap orang itu terlalu jahat, misal orang itu terlalu zalim. Kalau saya tidak melapori, saya tidak merujuk pada hakim dan menjalankan jalur hukum, saya khawatir dia menjadi bahaya bagi orang lain. Bahkan dia, karena apalagi orang itu sangat dikenal, dia menipu banyak orang. Jadi kalau setiap orang malah memaafi, malah justru menjadi bahaya. Nah, ini kan kembali pada sesuai keadaan. Menurut saya kalau hal besar yang kita merasa merugikan keluarga, merugikan nama baik, ya, boleh kita jalur hukum, tidak masalah. Tapi hati kita yang saya ingin, walaupun jalur hukum tetap berjalan, tapi usahakan sikap hati dan sikap perbuatan tetap baik. Faham maksud saya? Misal jalur hukum jalan, tapi jangan ada di hati ingin balas dendam, ingin hukuman itu berat. Kita benar-benar pasrahkan lahir batin, kita pasrahkan kepada hakim. Apa hukumannya? Pokoknya hati kita terhadap orang itu tidak ada sesuatu yang istilahnya benci atau sesuatu ingin dia hancur hidupnya atau ingin keburukan, tidak. Itu yang ingin saya harap kita sama-sama jaga supaya kita bisa menjadi level pribadi Rasulullah SAW. Hati di sini kuncinya. Walaupun tafadhal ghalidhal qalb lam fadhu min hawli. Sikap hati yang bersih, kemudian sikap perbuatan termasuk ucapan. Bisa berkata ucapan kita saya maafkan, tapi soal hukum itu urusan hukum, bukan urusan saya. Tapi kalau soal urusan hati saya dan pribadi saya ikhlaskan dunia akhirat. Tapi soal hukum negara, memang itu urusan negara, bukan urusan saya. Itu yang saya ingin, supaya tidak muncul dalam hati kita ingin balas dendam. Atau istilah lain, begitu dia kena hukuman, misal negara menghukumkan dia masuk penjara sekian tahun, di dalam hati kita merasa senang. Nah, itu bahaya juga. Alhamdulillah senang. Jadi seolah-olah kita senang terhadap musibah yang terhadap orang tersebut atau siapapun. Tapi kita istighfar saja. Na'udzubillah, alhamdulillah afani. Alhamdulillah aku selamat dari keburukan seperti ini. Intinya yang saya ingin sampaikan jemaah sekalian, walaupun hal itu memang agak sedikit berat, tapi kita usahakan memiliki hati bersih walaupun terhadap orang yang zalim. Allah Ta'ala. Karena Rasul pernah bersabda, tolongilah orang yang zalim sama yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang dizalimi kita tolong dia, itu kan jelas.
Tapi kok orang yang zalim kita bagaimana bisa tolong dia? Kata Rasulullah, jaga dia supaya tidak berbuat kezaliman lagi. Itulah namanya menolong dia. Jadi ketika Anda melihat sikap ini orang bisa bahaya bagi orang lain, bisa bahaya menipu orang lain, berarti kita tolong orang zalim supaya jangan sampai berbuat kezaliman lagi, walaupun melalui jalur hukum. Allah Ta'ala. Ya. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Kita sebaiknya memberikan maaf, walaupun kita tidak merasa bersalah. Mesti ini, misalnya kita lakukan sudah demikian, kita tiba-tiba orang mengusir kita sudah datangi, kita peluk dia, itu sudah ikhlas minta maaf. Tapi setelah itu dia tetap saja seperti itu. Apakah kita cukup sekali itu saja, atau hanya doa saja, atau kita perlu lakukan sekali lagi, atau sampai berapa kali? Terima kasih. Assalamualaikum. Bahasa memaafkan tidak perlu setiap kali kita datangi dan kita ucapkan. Cukup kita sudah memiliki hati memaafkan, walaupun kita datangi tapi dia belum mau terima. Cukup kata Rasulullah, kedamaian antara dua itu hal kebaikan. Ketika kita datang tapi orang itu tidak menerima, kata Rasulullah, yang terbaik di antara duanya yang mendahulukan salam. Misal, saya lagi marah sama orang, tapi habis saya sadar, saya belajar banyak, saya maafkan. Tapi dia belum mau memaafkan. Saya begitu datangi, saya ucapkan duluan Assalamualaikum. Dia tidak mau jawab. Bukan dosa kita lagi, dosa dia sendiri. Tapi jangan sampai, walaupun kadang-kadang kita memaafin orang dari mulut, tapi hati kita malah justru belum memaafkan. Jadi masalah sikap berkata, tidak harus setiap kesalahan minta maaf. Bahkan kadang-kadang kita tidak punya salah. Bagaimana kita minta maaf? Yang dimaksud pemaaf bukan hanya ucapan, tapi hati. Saya tidak pernah salah sama orang, tapi insya Allah hati saya siap memaafkan semua orang. Tidak ada kata balas dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada titik hitam terhadap siapapun. Itu yang kita ingin jaga. Terhadap orang-orang yang menzalimi kita punya sikap. Kita yang datangi lebih baik, kita mengucapkan yang lebih baik, atau kita mendoakan. Sudah selesai. Ada juga kesalahan yang tidak perlu diberitahu. Misal, kadang-kadang kita bersalah, misal ghibah atau fitnah atau berkata-kata yang, tapi orang itu tidak tahu. Tak perlu kita datangi. Anak kemarin suka jelekan ente, anak minta maaf. Tak boleh. Malah justru dia nanti tambah sakit hati. Kalau dia jelekan saya, kenapa? Berarti hal-hal yang pernah kita lakukan, tapi dia belum tahu, kita yang lakukan, tidak perlu kita datang, kita yang buka aib kita. Tapi sebaliknya, bagaimana supaya kesalahan saya diampuni? Doakan. Yang mengampuni kesalahan kita terhadap dia, kita mendoakan. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, ketika kita salah mengucapkan kata yang tidak baik terhadap seorang, tapi orang itu belum tahu itu adalah ucapan kita, boleh kita mendoakan. Yang kedua, boleh kita menyebutkan kebaikan-kebaikan dia daripada keburukan yang kita sebutkan di beberapa waktu lalu. Allah Ta'ala. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Syekh Ali atas bisa hadir di majelis Sabtu siang di Saroja ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita kedepannya bisa mengulang Syekh Ali lagi dan berkenan hadir kembali. Dan sekedar informasi sebelum kita tutup majelis ini, insya Allah di minggu ketiga, insya Allah majelis Sabtu siang akan diisi oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain dengan kajian rutin kita membahas kitab Muntaqab al-Hadis. Mudah-mudahan para jamaah di sini untuk bisa hadir kembali di minggu ketiga tanggal 16 di bulan April.
dan bisa mengajak keluarga dan seluruh kolega yang ada untuk bisa hadir di majelis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.